Bab 1648, aku kembalikan nanti. Yona berlutut dengan muka pucat pasi, tapi matanya suram bukan main. Melihat Sander dan Rani menghilang di kejauhan, Master Tong Huang berujar pelan, lelaki yang cerdas dan juga berani. Selagi bicara, dia menoleh memandang Yona di sampingnya. Melihat muka Yona, dia tahu apa yang dipikirkan Yona, dan mendesah pelan, "Nak, kamu tidak pernah kalah sejak kamu bangkit di tanah Tandus Timur. Aku selalu berpikir kalau ini bukanlah hal yang baik, karena tidak peduli bagaimana kamu menahan diri, itu akan menumbuhkan kesombongan di hatimu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau kalah sekali bisa membuatmu memahami dirimu, itu hal yang sangat bagus." Yona menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. "Guru, tenang saja. Aku bukanlah tipe orang yang tidak bisa terima kekalahan. Aku mengerti prinsip tahu malu lalu makin berani." Sambil berbicara, dia mendongak ke arah Sander di kejauhan. "Guru, apa kita biarkan saja masalah antara kita dan peradaban dewa?" Master Tong Huang tahu kalau dia masih belum mau menyerah. Tentu saja, dia juga bisa memahami kalau akan sulit bagi orang yang tidak pernah mengalami kekalahan untuk terima ketika mereka mengalami kemunduran untuk pertama kalinya. Master Tong Huang berujar perlahan, "Kita sudah memperoleh keuntungan dari Guru Penatao, dan dewa sudah menghilang. Ini sudah merupakan keuntungan besar bagi kita. Kalau kamu masih belum puas dan bersikeras membunuh semuanya." Dia memang tidak akan meminta bantuan, tapi keputusannya untuk tidak meminta bantuan tidak berarti kalau kekuatan di belakangnya akan diam saja. Selain itu, dengan kekuatannya sekarang ini, sangat sulit untuk membunuhnya. Dia sudah melihat kalau sesudah Sander menyatukan hukum Dewa Meila, jalan ketertibannya sendiri sudah mengalami perubahan. Bisa dikatakan kalau baik kekuatan pedang tak tertandingi maupun jalan ketertibannya, hanya tinggal satu langkah lagi untuk memutus lingkaran, dan langkah ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang sengaja tidak diambil oleh Sander, menunggu hingga benar-benar terwujud. Jadi dia yakin kalau mengambil tindakan sekarang, orang ini akan segera memutus kedua lingkaran untuk dia lihat. Memikirkan hal ini, dia menghela napas pelan sambil berujar, "Sampai di sini saja. Dia sudah membuat terobosan ilmu pedang, dan kita sudah memperoleh sesuatu. Dengan begini, kekuatan di belakangnya bisa menerimanya. Ini sudah cukup. Nak, kalau kamu mau membalasnya, berlatihlah dengan baik dan tantanglah dia secara terbuka kelak." Sesudah itu, dia berbalik dan pergi. Yona mendadak berujar, "Guru, aku mau pergi ke gerbang Hurt untuk merasakan neraka dan bertapa." Master Tong Huang berhenti dan terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Apa kamu yakin?" Yona menjawab tanpa ragu, "Tentu saja." Master Tong Huang berujar, "Baiklah, aku akan mengaturnya." Sesudah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Yona memandang ke kejauhan. "Rasa malu hari ini akan aku tagih kelak." Sander membawa Rani kembali ke negara es. Pada waktu berikutnya, dia mulai membangun kembali negara es. Karena ketika Master Negara Es terbunuh sebelumnya, cincin penyimpanan mereka dikumpulkan olehnya. Jadi tidak ada masalah dengan dana. Satu-satunya yang kurang sekarang adalah manusianya. Bagaimanapun, para petinggi negara es pada dasarnya sudah terbunuh. Tidak ada pilihan selain membangun kembali semuanya. Sander membangun kembali kediaman resmi dewa dan merekrut orang-orang baru. Dia pertama kali merekrut dewa-dewa utama Aula Laksa Dewa Selatan dan Aula Laksa Dewa Yuan. Orang-orang ini semua adalah bawahan Harit dan Jethro. Mereka berdiri teguh di pihaknya pada awalnya dan bisa dipercaya. Orang-orang ini dihukum oleh hukum dewa karena mendukungnya. Tentu saja, ini masalah kecil baginya sekarang. Hanya dalam beberapa hari, dia membangun timnya sendiri. Sesudah tim dibangun, dia mulai mereformasi tatanan peradaban dewa. Dia menghapus sejumlah departemen yang awalnya membengkak.
Untuk mencegah tempat tertentu menjadi pertunjukan satu orang, dia memindahkan sistem alam semesta Guanxuan ke sini. Dengan kata lain, suatu tempat harus mempunyai sistem pengawasan dan keseimbangan. Misalnya, di berbagai aula laksa dewa, segala sesuatunya tidak lagi diputuskan oleh ketuanya saja. Dia menambahkan posisi wali kota, yang bertanggung jawab atas pembangunan internal kota-kota besar dan melapor langsung ke negara es. Adapun ketua aula laksa dewa, akan bertanggung jawab mengelola staf dewa dan militer. Sederhananya, ini adalah sistem pemeriksaan dan keseimbangan. Selain itu, dia juga mengubah mekanisme penghargaan dan hukuman yang baru. Mekanisme penghargaan dan hukuman yang berlaku sebelumnya sebenarnya kurang sehat, karena pada dasarnya semua pihak hanya tertarik merekrut master di tingkat atas saja, dan tidak ada yang peduli terhadap orang-orang yang tidak bisa. Sekarang dia membuat keputusan yang berani untuk mendelegasikan kekuasaan secara langsung. Artinya, para wali kota dan ketua aula laksa dewa di setiap alam semesta dan setiap tempat dalam yurisdiksi peradaban dewa bisa secara langsung menyerap kekuatan iman semua orang yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Ketika kekuatan keyakinan biasa mencapai tingkat tertentu, mereka bisa langsung menjadi dewa kehidupan dan menjalani jalan mereka sendiri. Dengan kata lain, tidak ada lagi penguatan berlebihan terhadap dewa. Dalam peradaban dewa, siapapun bisa menjadi dewa bagi dirinya sendiri. Tentu saja ada hukumannya. Akan ada penilaian setiap 10 tahun, negara es akan mengirimkan utusan khusus untuk melakukan penilaian. Pemilihan umum lokal akan diadakan, dan mereka yang gagal akan langsung diturunkan jabatannya. Kalau sampai diturunkan jabatannya 3 kali berturut-turut, mereka akan diberhentikan dari jabatannya dan semua kekuatan keyakinannya akan ditarik. Dalam peradaban dewa, selama itu dari peradaban dewa, manusia atau makhluk hidup mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dan setiap penilaian akan dilakukan di bawah pengawasan negara es untuk mencegah manipulasi oleh mereka yang berada di bawah. Perubahan terbesar dalam reformasi internal peradaban dewa ini adalah kendala dan pembatasan terhadap pejabat dalam peradaban dewa. Di waktu yang sama, dia juga memperkuat kekuatan pengikat hukum dewa dan hukum Guanxuan. Tidak ada pejabat setempat, termasuk kabinet negara es, yang bisa mengesampingkan hukum Guanxuan dan hukum dewa. Tegakkan ketertiban dengan hukum sebagai intinya. Kali ini, Sander tidak langsung pergi ke alam semesta awal. Sebelumnya, dia akan menaklukkan satu alam semesta dan meninggalkannya, lalu berpindah ke alam semesta berikutnya. Dia tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam pemerintahan kali ini. Dia mau melakukannya sendiri, mengubah peradaban dewa secara menyeluruh, dan menyempurnakan hukum Guanxuan dalam prosesnya. Kesatuan ilmu dan amal haruslah bersatu. Hanya latihan yang bisa benar-benar menyempurnakan hukum Guanxuan. Sander tinggal di sana selama 30 tahun penuh. Selama 30 tahun ini, peradaban dewa yang awalnya kacau, berangsur-angsur menjadi stabil dan kembali ke jalur yang benar. Selama 30 tahun ini, dia juga merekrut banyak talenta luar biasa. Kesempurnaan tatanan tidak hanya bergantung pada dirinya saja, tapi juga pada bakat-bakat yang baru direkrut ini. Selama periode ini, dia membawa orang-orang ini langsung ke pagoda kecil, lalu duduk bersama untuk membahas tatanan peradaban dewa, bagaimana membangun, bagaimana membatasi, dan bagaimana meningkatkan. Hukum Guanxuan dan hukum dewa saling melengkapi dan hidup berdampingan dalam peradaban dewa. Memakai ketertiban untuk mengatur ketertiban. Selama proses ini, dia mengumpulkan ide dari seluruh penjuru dan terus menyempurnakan hukum Guanxuan dewa. Ketika seluruh peradaban dewa menjadi semakin baik, kekuatan keyakinannya juga memperoleh peningkatan. Kekuatan keimanan yang sekarang diperolehnya sepenuhnya berwarna ungu dan sangat murni. Bisa dikatakan kalau jiwa pedang ketertibannya sekarang ini sudah melampaui tubuh dan jiwa fisiknya, tapi dia belum benar-benar mengambil langkah itu. Tidak perlu terburu-buru.
Apa yang harus dipikirkannya sekarang bukanlah meningkatkan kekuatannya, melainkan mengatur peradaban dewa ini. Kini kabinet bentukannya sudah bertambah hingga 326 orang. Ini adalah tim inti peradaban dewa sekarang ini. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda yang energik. Harus dikatakan kalau sesudah memberi kesempatan kepada anak-anak muda ini, mereka benar-benar bekerja keras. Di bawah kabinet, ada kabinet luar, yang mempunyai puluhan ribu orang dan merupakan pusat seluruh peradaban dewa. Semua kebijakan yang dibahas oleh kabinet perlu dilaksanakan dan dilakukan oleh kabinet luar. Suatu hari, Sander yang sedang bekerja di kabinet, mendadak mendongak dan melihat seorang perempuan berjalan masuk. Perempuan itu adalah Rani. Di waktu ini, dia bukan lagi seorang gadis kecil. Dia sudah tinggi dan anggun. Sekarang, dia adalah asisten dewa di kabinet dan tidak mempunyai jabatan resmi formal, tapi saat Sander tidak ada, dia adalah dewa utama. Rani meletakkan setumpuk dokumen tebal di hadapan Sander. "Kak, ini semua harus kamu tanda tangani." Sander mengangguk. Dia mengambil dokumen itu dan membacanya dengan saksama sebelum menandatangani namanya. Tanda ini bukan sekedar tanda biasa. Tanda ini tidak hanya melambangkan legitimasi, tapi juga mempunyai kekuatan mengikat yang sangat menakutkan, karena tanda ini bisa membunuh orang. Dengan kekuatannya sekarang ini, tidak ada seorang pun di seluruh peradaban dewa yang bisa menandinginya. Sesudah beberapa lama, Sander menandatangani semua dokumen dan membubuhkan stempel dewa di atasnya. Rani menyimpan surat-surat itu. Dia tidak pergi tapi malah diam memandang Sander, terlihat mau mengatakan sesuatu tapi mengurungkan niatnya. Sander tersenyum sambil berujar, "Apa yang mau kamu katakan?" Rani berbisik, "Apa kamu akan pergi?" Selama kurun waktu ini, dia sering melihat Sander memandang kedalaman galaksi dengan bengong. Tidak hanya itu, Sander juga mulai mempercepat penanganan beberapa urusan pemerintahan. Sander mengangguk. Rani menundukkan kepalanya dan tidak berujar apa-apa. Sander mendadak berujar, "Ayo kita keliling dulu." Rani memandang Sander. Sander tersenyum sambil berujar, "Kita sudah melakukan begitu banyak hal dalam beberapa dekade terakhir, tapi kita belum memeriksa secara langsung apa semuanya sudah dilaksanakan dan bagaimana situasi di sana. Ini bukan hal yang bagus, jadi aku mau memeriksa dan menunggu sampai tidak ada masalah sebelum aku pergi, sehingga aku bisa merasa tenang." Rani mengangguk. "Oke." Lalu dia bertanya, "Penyamaran?" Sander menganggukkan kepalanya. "Tentu saja." Rani bertanya, "Pergi sekarang?" Sander menganggukkan kepalanya, "Sekarang." Rani tersenyum. "Oke." Dia juga mau jalan-jalan. Sander berdiri dan mereka berdua pun menghilang. Wilayah peradaban dewa sangat luas, dan mengendalikan galaksi kosmik yang sangat banyak. Kali ini, keduanya datang ke dunia paling terbelakang, dunia elemen. Dunia elemen ini juga berada di bawah yurisdiksi peradaban dewa, tapi terletak di daerah terpencil, amat sangat jauh dari negara es. Selain itu, sumber daya di sini langka dan energi spiritual tipis. Jadi, peradaban seni bela diri di tempat ini tidaklah tinggi. Sander pada awalnya juga penasaran kenapa tempat ini diambil alih oleh peradaban dewa, karena petinggi peradaban dewa hanya tertarik pada peradaban maju. Kemudian, dia mengetahui kalau Meila yang melakukannya. Dia tidak kaget dengan tindakan Meila. Perlu disebutkan kalau biarawati Lingaya sebenarnya berasal dari dunia elemen, dan disinilah Meila membawanya kembali ke negara es. Sewaktu Sander dan Rani melangkah ke dunia elemen, mereka berdua mengernyit karena energi spiritual di tempat ini jauh lebih tipis dari yang mereka duga. Jauh lebih sedikit dari daerah kumuh di awal. Tidak hanya itu, suhu dunia ini luar biasa tinggi, panas dan kering, sumber dayanya sangat langka. Seolah teringat sesuatu, Sander bertanya, "Rani, apa wali kota yang kita kirim sudah datang?"
Tempat ini paling terbelakang, sehingga kabinet berdiskusi dan mengirim seorang wali kota dengan membawa dana untuk memerintah di sini. Rani berujar, aku periksa. Sander menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya merasakan dia sudah tiba. Ayo kita pergi ke kota terbesar di sini untuk melihatnya. Rani mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah kota kuno. Kota kuno ini terlihat sangat sederhana dan bobrok, bahkan tidak ada gerbang kota. Begitu keduanya memasuki kota, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan. Kota itu penuh sampah, bau, dan limbah. Namun, ada cukup banyak orang yang tinggal di kota ini. Rani mengernyit. Sesudah berjalan beberapa lama, mereka tiba di sebuah alun-alun yang relatif bersih. Di waktu ini cukup banyak orang yang berkumpul di alun-alun. Mereka berpakaian compang camping dan semuanya berlutut di sana. Di hadapan mereka berdiri sebuah kuil yang terlihat megah, kuil Goda. Tidak ada patung di kuil itu, yang ada hanya sebuah prasasti yang bertuliskan kata dewa. Ada puluhan ribu orang berlutut di alun-alun. Di samping Sander dan Rani, seorang pemuda berlutut di sana. Kedua tangannya digenggam, terlihat saleh, dewa, aku tidak mau bekerja, aku hanya mau berbaring, aku mau seorang perempuan. Bersambung.